Perang Armenia-Azerbaijan, Erdogan kembali berhadapan dengan Putin. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Konfrontasi bersenjata yang melibatkan militer Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh kembali mempertemukan dua kekuatan besar, yaitu Turki dan Rusia. Turki memberikan dukungan penuh kepada pasukan Azerbaijan, sementara Rusia tengah bersiap untuk mengerahkan pasukan kepada Armenia. Sejak perang Armenia-Azerbaijan kembali meletus pada 27 September 2020, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, sudah menegaskan jika negaranya berdiri bersama Azerbaijan. Solidaritas antar negara Islam membuat Erdogan geram dengan aksi pendudukan wilayah Nagorno-Karabakh oleh pasukan angkatan bersenjata Armenia dan tentara bayaran angkatan bersenjata Arsak. Meskipun pemerintah Turki melakukan bertahan atau melakukan bantahan, Kementerian Pertahanan Armenia tetap meyakini jika serangan jet tempur F-16 Fighting Falcon Angkatan Udara Turki telah melancarkan serangan dan membuat dua unit pesawat tempur Sukhoi Su-25 Armenia hancur. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, dilaporkan bahwa pemerintah Rusia murka setelah mendengar kabar tersebut. Klaim Kementerian Pertahanan Rusia yang menuduh Turki melancarkan serangan membuat Rusia mempertimbangkan untuk mengerahkan bantuan militer untuk menghadapi serangan pasukan Azerbaijan dan Turki. Itu berarti Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan kembali saling berhadapan. Di level militer, pasukan Turki yang disebut diperkuat dengan pasukan tentara bayaran dari Sadat International Defense Consultation Inc. akan berhadapan lagi dengan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan bantuan tentara bayaran Wagner Group. Awal September lalu, Erdogan sempat menyatakan jika perdamaian di wilayah Nagorno-Karabakh hanya akan terjadi jika Armenia menarik seluruh pasukannya dari wilayah itu. Cara untuk gencatan senjata yang kekal di wilayah ini tergantung kepada penarikan pasukan Armenia dari setiap wilayah Azerbaijan, ucap Erdogan dalam pidatonya. Seruan Erdogan sebenarnya hampir sama dengan yang diinginkan Rusia, Prancis, dan juga Amerika Serikat. Putin bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron membuat pernyataan bersama untuk mendesak Armenia dan Azerbaijan segera melakukan negosiasi damai. Kami berduka atas para korban dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga mereka yang tewas dan terluka. Kami juga meminta para pemimpin Armenia dan Azerbaijan untuk melanjutkan negosiasi tentang penyelesaian dengan itikat baik dan tanpa syarat dengan bantuan kelompok OSCE Minsk, bunyi pernyataan bersama Putin dan Macron. Grup Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE sendiri adalah kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik Armenia-Azerbaijan pada 92. Rusia, Prancis, dan Amerika terpilih sebagai negara ketua, sementara Turki juga ada dalam kelompok itu sebagai anggota. Empat 4.000 tentara tewas di perang Armenia-Azerbaijan, mayat bergelimpangan. Perang besar yang pecah di wilayah Nagorno-Karabakh antara militer Armenia dan Azerbaijan telah menelan korban jiwa yang luar biasa banyaknya. Kurang sepekan, perang berlangsung, sudah lebih dari 4.000 tentara meregang nyawa dari kedua belah pihak. Dari data Kementerian Pertahanan Armenia, dalam keterangan resmi yang dilansir dari FIFA Militer Sabtu 3 Oktober, disebutkan militer Armenia telah berhasil membunuh hampir 2.000 tentara Azerbaijan. Kemenhan Armenia menyebut total ada 1.750 tentara Azerbaijan dalam pertempuran yang terjadi sejak 27 September 2020. Selain itu, militer Armenia mengklaim telah menghancurkan 1 peluncur roket berat Smerch, menembak jatuh 10 helikopter dan 5 pesawat serta 107 drone. Selain itu, militer Armenia juga telah menghancurkan 205 tank baja. Sementara itu, sebelumnya Kementerian Pertahanan Azerbaijan merilis data bahwa dalam pertempuran di beberapa lokasi, militernya telah berhasil membunuh 2.300 orang tentara Armenia. Mulai dari 27 September hingga pagi ini, sekitar 2.300 prajurit musuh tewas dan terluka. Sekitar 130 tank dan kendaraan lapis baja lainnya. Lebih dari 200 artileri, sistem roket peluncur ganda, peluncur granat, sekitar 25 sistem pertahanan udara, 6 pos komando, dan posko pantau.
5 depot amunisi, sekitar 50 senjata anti-tank, 55 kendaraan hancur dan terpaksa tidak beroperasi, tulis Kemenhan Azerbaijan. Jika mengikuti data yang diklaim kedua negara, maka hingga saat ini sudah lebih dari 4.050 tentara kedua negara telah tewas dalam pertempuran itu. Meski begitu, keakuratan data yang diklaim kedua negara masih diragukan. Diperkirakan jumlah korban bisa saja lebih dari jumlah itu, sebab militer kedua negara melakukan penyerangan dengan senjata-senjata berat, dan kerap terjadi perang terbuka antara kedua negara. Terbukti di beberapa lokasi bekas pertempuran banyak ditemukan mayat-mayat tentara kedua negara bergelimpangan dalam jumlah belasan sampai puluhan orang. Perlu diketahui, konflik kedua negara atas wilayah Nagorno-Karabakh sudah terjadi 1988. Konflik bermula dari keputusan Nagorno-Karabakh sebagai daerah otonom menyatakan mundur dari SSR Azerbaijan. Dalam konfrontasi bersenjata pada tahun 92-94, Azerbaijan telah kehilangan kendali atas Nagorno-Karabakh dan 7 wilayah yang bersebelahan dengannya. Sejak tahun 1992, negosiasi telah dilakukan dalam kerangka Oski Mixed Group tentang penyelesaian konflik secara damai. Kelompok ini dipimpin ketua bersama oleh Rusia, Amerika Serikat, dan juga Prancis. Pada tahun 1994, Azerbaijan, Armenia, dan Republik Nagorno-Karabakh melalui mediasi Rusia menandatangani protokol gencatan senjata Bishkek. Pada saat yang sama, operasi militer tidak berhenti di situ, yang diperbarui secara berkala. Eksaserbasi paling signifikan dan konflik adalah Perang 4 Hari pada 2016. Ratusan tentara Armenia dan Azerbaijan tewas dalam pertempuran kala itu. Perang meluas. Armenia tembak jatuh 4 drone Azerbaijan di dekat ibu kota. Perang antara Azerbaijan dan Armenia yang semula terjadi di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh kini meluas setelah Yerevan mengklaim telah menembak jatuh 4 drone. Azerbaijan serangan udara juga menewaskan seorang pria di dalam wilayah Armenia. Otoritas Armenia mengatakan bahwa 4 drone yang dioperasikan oleh Azerbaijan muncul pada Kamis di wilayah udara atas provinsi Kotayak yang berbatasan dengan ibu kota negara Yerevan.